ada HP keluaran dari Xiaomi Indonesia dengan performa dan spesifikasi yang gila, tapi harganya kok gini amat ya. Gila. Oke, langsung aja gue mau kasih tahu ke kalian 7 fitur yang mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk membeli Redmi Note 10 ini. Karena gue masih dalam tahap mencerna untuk memperdalam fitur-fitur lebih jauh lagi. Jadi ingat, ini bukan video full review. Nanti akan ada video full review terpisah, jadi pastinya stay tune. Buat yang belum subscribe, bisa subscribe dulu sekaligus nyalain lonceng notifikasi supaya kalian tahu kapan video full reviewnya tayang. Dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Hal pertama yang paling berasa perubahannya ada di bagian panel layar. Ya, dari sebelumnya menggunakan IPS LCD biasa yang seperti kita tahu, sekarang menjadi AMOLED. Kalian nggak salah dengar, HP ini atau Redmi Note series resmi menggunakan panel layar AMOLED. Dan seperti yang kalian tahu, AMOLED itu punya tingkat warna dan tingkat kecerahan yang lebih baik ketimbang IPS LCD. Jadi otomatis warna yang dihasilkan bisa vivid, gonjreng, dan vibrant. Dan bahkan maximal brightness-nya itu sekarang bisa nyentuh sampai 1100 nits yang super aman ketika kalian mau gunain di kondisi outdoor yang terik mataharinya lagi cerah. Ya fine-fine aja, isi layar pasti masih kelihatan. Untuk desain, masih menggunakan dot display atau single punch hole, tapi posisinya pindah dari ujung kiri sekarang jadi di tengah pas atau lebih simetris lah ya. Bezel kiri, kanan, atas, bawahnya udah cukup oke, jadi udah kekinian. Jadi intinya kombinasi resolusi Full HD Plus dan panel layar AMOLED bener-bener gak bohong sih. Bagus banget. Body back cover plus frame HP ini tentu terbuat dari fully polycarbonate. Tapi satu hal yang gue notice sekarang jauh lebih solid karena di bagian tengahnya tidak kopong kayak Redmi Note 9 kemarin. Jadi ya udah mantap. Dan pas pertama kali keluarin HP ini dari box, gue to be honest excited karena akhirnya ada Redmi Note series yang body ratio-nya sudah pakai 20:9. Jadi kalau pegang HP ini sekarang jauh lebih compact untuk ukuran HP layar 6 inch ke atas. Kalau misalkan ditanya apa aja yang baru di bagian body, jawabannya ada dua. Pertama, bentuk kameranya sekarang jadi kayak mirip Mi 11 cuma versi kecilnya sehingga terlihat unik, keren untuk ukuran HP mid-range. Kedua, setelah dari Redmi Note 7 sampai Redmi Note 9, Xiaomi cuma kasih water repellent coating, dan di Redmi Note 10 series mereka step up the bar lebih tinggi lagi sehingga bisa taruh IP53 splash and dust resistant. Jadi kalau misalkan ini kena cipratan air, masih aman-aman aja. Dan kalau misalkan di Redmi Note 9 Pro kemarin ada isu debu, harusnya ini udah hilang karena udah ada IP53. Gak cuma dalam segi penampilannya semakin bagus, tapi dalam soal performa pun makin meningkat. FYI, Redmi Note 10 adalah HP pertama di dunia sekaligus di Indonesia yang resmi menggunakan Qualcomm Snapdragon 678 terbaru dengan sistem fabrikasi 11 nanometer. Buat kalian yang bertanya, Bang, untuk Antutunya bisa hit berapa? Dan apakah performanya bisa lebih baik ketimbang Helio G85 yang ada di Redmi Note 9 sebelumnya? Jawabannya untuk Antutu bisa hit di angka 266 ribuan yang tinggi, dan untuk performa jelas bisa lebih ngebut dan lebih efisien ketimbang di Helio G85 kemarin. Jadi gue udah ngetesin game PUBG, dapat setting graphic di balance dengan opsi frame rate tertinggi mentok di ultra. Ya belum bisa smooth ekstrim, tapi kan yang penting konsistensi FPS yang diberikan bagus, frame drop jarang berasa, even ketika gue lagi di daerah Pochinki pun jarang banget ngedropnya. Tapi begitu baterai udah hit 20%, barulah mulai berasa stutter. Ya untuk touch responsitivity bisa gue bilang, unit yang sekarang gue pegang Redmi Note 10 ini punya touch responsitivity yang akurat, multitouch aman, tidak ada delay, pokoknya asik untuk dipakai game FPS zaman sekarang. Jadi next, untuk di video full review enaknya gue cobain game apa, komen aja di bawah. Kalau misalkan setuju, ya tinggal vote aja di like, biar gue tahu. Dan gue tesin juga nantinya tentu. Kapasitas baterai di HP ini masih besar, walaupun di downgrade ya pasti besar sih, jadi pas di 5000 mAh. Dan setelah gue ngetesin kayak main game PUBG, COD Mobile, scrolling Instagram, ngarahin jalan menggunakan Google Maps, nonton YouTube berjam-jam, semuanya dipakai full cellular data, hasilnya bisa dapat screen on time sekitar 11 jam 25 menit.
yang bikin gue berkesimpulan ya bisa bertahan seharian penuh dalam sekali ngecharge. Untuk pemakaian intens laginya nanti akan gue bahas di video full review. Dan ngomongin ngecharge, HP ini juga dapat peningkatan 50% lebih ngebut. Kalau di Redmi Note 9 sebelumnya hanya support di 18W fast charging, sekarang jadi support di 33W Mi Turbo Charge yang bikin pengisian daya ulang dari angka 3 sampai 100% cuma makan waktu 1 jam 41 menit. Dan bahkan brick fast chargingnya sudah di-include di dalam box pembelian. Nice! Kamera belakang di HP ini masih membawa setup quad kamera dengan bentuk yang unik dan untuk konfigurasinya sama. Primary lens menggunakan resolusi 48MP bukaan cahaya f1.8, 8MP ultra wide angle, 2MP macro lens, dan terakhir 2MP depth sensor. Untuk hasil foto di kondisi daylight menurut gua oke, detailnya masih tajam, shadow, highlight yang ditangkap bagus, dan untuk warna oke lah. Sedangkan untuk hasil foto di kondisi ultrawide menurut gua bagus banget. Karena dynamic range-nya ngangkat, detailnya masih dapet, terus shadow-nya bagus, dan untuk distorsi itu nyaris tidak berasa. Lanjut untuk hasil foto di kondisi low light, karena bukaan cahayanya secara angka ini kecil yaitu di f1.8, jadi informasi cahaya yang ditangkap bisa banyak, sehingga objek yang ditangkap pun bisa lebih kelihatan detail. Tapi kalau misalkan kalian mau ngangkat detailnya lebih tajam dan cahaya lebih terang, tinggal aktifin aja fitur night mode, maka hasil foto jauh lebih baik. Untuk perekaman video kamera depannya, setelah gue masukin kekurangan dari Xiaomi Redmi Note 5 sampai Redmi Note 9, akhirnya di Redmi Note 10 tersedia EIS atau Electronic Image Stabilization untuk menghasilkan video yang stabil ketika mau dipakai ngevlog. Akhirnya makin kesini tuh makin baik, gak cuma secara spek dan jeroan dan harga yang lebih baik, tapi fitur-fitur software kayak gini akhirnya ke-utilize. Akhirnya setelah menunggu bertahun-tahun, fitur stereo speaker bisa resmi hadir di Redmi Note series. Iya, Mi series udah, bahkan HP entry level dari Poco, yaitu Poco M3 aja udah pakai. Kalau misalkan ini belum pakai, wah cukup kecewa sih. Tapi untungnya sudah menggunakan stereo speaker. Jadi HP ini punya dua speaker. Satu posisinya ada di bagian atas yang tentu menghadap ke atas, dan satu lagi ada di bagian bawah yang tentu menghadap ke bawah. Overall untuk kualitas suaranya memang bukan yang paling terbaik yang pernah gue coba, tapi gue sangat mengapresiasi langkah Xiaomi karena bisa menghadirkan stereo speaker untuk orang banyak nyobain. Jadi langsung gue play live test di volume 100%, make sure kalian pasang earphone ataupun headset supaya bisa mendapat kualitas gambaran dari smartphone ini. Langsung gue play. Ya, kayak gitu. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Fitur andalan Xiaomi yang selalu Mi fans suka kalau misalkan ini tidak hadir bisa menjadi deal breaker, masih tersedia, yaitu IR Blaster. Buat kalian yang punya banyak elektronik, otomatis punya banyak remote. Dan kalau misalkan punya banyak remote, susah cari yang mana itu bakalan bikin ribet. Tapi kalau misalkan kalian punya HP ini, ya semua remote-nya bisa digantikan dengan satu smartphone. Dengan catatan, brand elektronik tersebut terdaftar di aplikasi Mi Remote ya. So guys, itu dia video 7 alasan atau 7 fitur yang mungkin bisa menjadi alasan kalian untuk membeli Redmi Note 10 ini. Jadi hal apa aja sih yang kalian suka di HP ini? Coba komen di bawah, gue pengen tahu. Dan pastinya stay tune untuk video full review Redmi Note 10 karena pasti akan kita buat. So thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.